Hai, Assalamualaikum. Apa kabar kalian kawan-kawanku semua? Jumpa lagi sama aku Hari di channel aku ini. Di atas meja saat ini adalah perlengkapan yang akan kalian dapetin kalau misalnya kalian membeli mesin kopi yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi malam ini aku kedatangan mesin kopi yang bernama Creme One. Diproduksi oleh pabrikan yang bernama Well-Built yang juga memproduksi mesin kopi merek Expobar. Merek Expobar ini sudah duluan beredar dengan tampilan klasik Italian style. Nah, Creme One ini baru saja diperkenalkan 2019 lalu di acara Host Milano. Dan mereka memperkenalkan Creme One ini dengan body full stainless, group head E61, tapi dengan fitur-fitur yang masa kini. Menurut informasi yang diberikan kepadaku, Creme One ini memiliki 4 tipe. 1 boiler dengan vibration pump, 2 boiler dengan vibration pump, 2 boiler dengan pompa rotary dan gradual soft pre-infusion, dan yang tipe paling terakhir adalah 2 boiler pompa rotary dengan low flow pressure profiling. Nah, yang dikirimin padaku malam ini itu tipe yang nomor 3 tadi. Yang tipe gradual soft pre-infusion. Jadi kira-kira pada saat video ini dibuat, aku sudah memakai mesin kopi ini selama 1 minggu. Selama 1 minggu aku memakainya, aku cukup nyaman, cukup terkesan, terutama dengan suara pompanya yang betul-betul halus. Karena kita nggak melakukan unboxingnya, aku kasih lihat aja. Jadi untuk tipe yang GSP ini, kalian akan dapetin Barista Pro Kit. Dapat yang namanya portafilter double spout. Ada double basket sudah terpasang di sini. Single basket, triple basket, blind basket. Miljagnya bagus nih kawan-kawan. Ada tulisannya di sini, Creme. Dapat temper juga, ada logo Creme-nya. Dapat ini nih, steam tip yang profesional, lubang 3. Yang sekarang terpasang itu lubangnya 2. Dapat sikat group head, tablet pembersihnya, dan juga buku petunjuknya. Kalau saran aku, semua mesin kopi yang kalian lihat, yang kalian beli, kalian harus baca nih yang namanya buku petunjuk. Karena betul-betul penting. Mesin ini juga memberikan kalian selang untuk buangan drip tray. Kalian juga dapat ini. Ini namanya untuk selang air masuk. Oke, jadi mesin Creme One ini memiliki spesifikasi lengkap sebagai berikut. Udah kalian tengok kan? Oke. Sekarang waktunya kita coba hidupin sama-sama, ya kan? Nanti kalian bisa lihat dari dekat mesin ini gimana. Nah, kawan-kawan, ini dia penampakan mesin kopinya dari dekat, ya kan? Di sini ada tombol on off-nya. Setelah tombolnya dihidupkan, nanti dalam beberapa detik di sini akan nampak dia sedang loading. Oke. Coba kita lihat dari dekat yuk. Ini tampilan layarnya kawan-kawan. Ada 4 tombol di sini yang bisa kalian tekan. Di sini yang atas ini menunjukkan yang namanya suhu daripada boiler brewingnya. Yang bawah suhu boiler steam. Yang pertama kali dia panasin itu suhu boiler steam. Baru nanti ke boiler brewing. Sambil menunggu dia panas, aku kasih lihat aja, ya kan. Banyak sini menu yang bisa kalian pakai. Oke. Ini tanda next, back, ya kan? Tekan tombol ini. Nah, ini bisa atur suhunya.
Suhunya berapa yang di set? Oh, ini 95 misalnya. Nah, aku turunin ke 93. Enter. Backnya ini. Nah, ini suhu yang namanya steamnya. Oke, misalnya kita 123. Oke. Kita back lagi, pijit yang ini. Back lagi. Masuk menu berikutnya ya kan. Ada fitur waktu misalnya. Nah, ini hari Minggu, jam berapa, tanggal berapa, gitu. Oke, kita masuk ke menu ini. Nah, ini adalah menu apa ya? Sebentar kita pijit dulu ya. Aku kadang-kadang lupa nih kawan-kawan. Oke, tekan yes. Nah, oh ini menu Sunday, Monday, Tuesday. Ini menu dari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu. Kalian bisa set. Nah, ini misalnya ini tulisannya off ya kan. Mau off-nya jam berapa? Misalnya kita set jam berapa ya? Oke, jam 6:12 dia mati. Oke. Oke, untuk on-nya misalnya jam 9 pagi, jam 11. Jam 9 pagi. Maka di hari Minggu, setiap hari Minggu dia jam 9 akan hidup, akan otomatis mati setiap jam 6:12. Oke. Kita oke kan? Terus masuk ke Monday, Tuesday, Wednesday. Ini kalian bisa atur setiap hari. Ini fitur yang keren. Nah, terus fitur yang ini. Nah, yang ini gambar menanjak. Ini gradual soft pre-infusion namanya. Oke, ini hidup, mati, hidup. Kalau setelah kita on kan, kita bisa pilih mau berapa detik nih kawan-kawan. Pre-infusionnya itu pelan naiknya, naik tekanan sampai ke 9 barnya itu pelan. Standar bawaannya 10 detik. Back. Ini juga ada di sini. Nah, ini otomatis off ya kan kalau udah lama nggak dipakai, 30 menit. Terus banyak lagi fitur-fiturnya nih kawan-kawan, yang keren-kerennya. Mulai dari ini apa nih? Oke, ini berapa kali shot yang udah dilakukan? Celsius atau Fahrenheit. Ini cara format ininya, penanggalannya. Nah, ini bisa kalian masukin logo. Semua lengkap. Oke, udah balik ke menu utama. Ini menu utama, ini ada eco. Mana yang mau diekonomiskan? Boiler steam atau boiler brewing. Inilah tampilan daripada depannya. Jadi, buat kalian nanti yang beli mesin ini, silahkan dipelajari buku manualnya. Atau kalian boleh tanya-tanya sama penjualnya nanti bagaimana yang namanya fitur-fitur daripada mesin ini. Oke, aku kasih tunjuk fiturnya yang lain. Nah, kalau fitur-fiturnya yang lain nih kawan-kawan kan, kita mulai dari yang atas lah ya kan. Steamingnya itu hanya setengah putaran aja. Sedikit aja. Nah, ini air panas, ini steam. Ini tombol levernya. Terus kan, kalian dengar ya, pompanya tuh halus sekali loh kawan-kawan. Nah, di sini ada shot timernya. Kelihatan berapa detik. Nah, tadi di sini jarum penunjuknya saat kalian naikin karena dia soft pre-infusion, dia perlahan naiknya, lihat. Pelan sampai kemari. Nanti pakai kopi baru jelas. Terus kan, yang mantapnya lagi, ini drip tray-nya gede nih. Gede. Dia punya fitur smart drip tray. Ininya bisa diangkat. Jadi kalian bisa masukin cup yang lebih tinggi. Nah, mantap kan? Kita langsung tes bikin espressonya karena di sini tadi suhunya udah mencapai suhu yang diinginkan.
Jadi pemanasannya relatif cepat kawan-kawan. Oke. Kita tes bikin espressonya sama steam latte-nya. Oke kawan-kawan. Kita coba ya kan. Nah, kita lap dulu. Oke, pas 18 gram. Kita pakai tempernya. Oke. Berat tempernya nih, mantap. Oke, kita mulai. Mantap. Terus oke, jadi ini 1:1,5, harusnya di 27 tadi berhenti, tapi nggak apa-apa, lewat sedikit. Jadi gini dia kan, gini kremanya. Ini kopinya udah umur 1 bulan nih kawan-kawan, tapi masih cantik kan. Oke, kita tes tim susunya ya. Kita pakai milk jug dia kan. Mantap, setengah aja. Oh, kayaknya kepenuhan nih. Oke, nanti kita transfer ke jug satu lagi, gampang itu. Tuh dipanasin dulu namanya. Oke, bismillah. Oke, inilah dia kawan-kawan. Tulip-tulipan. Kita masuk pada kesimpulan yuk. Oke, itulah dia tadi kawan-kawan, hasil kita buat coffee latte-nya. Sekarang kita minum dulu ya kan. Bismillah. Mantap. Jadi kita langsung masuk pada kesimpulan. Mesin Creme One ini dijual oleh penjualnya di Indonesia dengan range harga sekitar 35 jutaan kalau aku nggak salah. Untuk tipe yang 2 boiler, pakai pompa rotary dan GSP, Gradual Soft Pre-Infusion. Yang jadi kekuatan selling point dari dia ini adalah dia punya 2 boiler. Brew boilernya 1,2 liter dan steam boilernya 1,7 liter. Brew boilernya ini cukup gede loh kawan-kawan, 1,2 liter. Biasanya kompetitor dia dengan harga segitu, semua rata-rata di bawah 1 liter. Terus dia pakai gradual soft pre-infusion, perlahan naik tekanannya. Mirip-mirip pressure profiling tapi nggak bisa di-set ulang. Yang bisa di-set ulang adalah tipe yang di atasnya ini. Masih memakai group head E61 yang terkenal stabil akan panasnya. Ada manometernya 2, terus kelebihannya yang lain, knob steamnya itu cukup setengah putaran aja. Nggak sampai full dia gitu. Sedikit aja.
Terus juga dia punya smart drip tray, yaitu mantap untuk zaman sekarang, bisa bikin cup take away taruh di bawahnya ya kan. Terus yang kerennya itu tadi fitur-fitur yang dalamnya itu. Dia bisa set suhu boiler brewingnya, bisa set suhu boiler steamingnya, bisa di set berapa. Itu keren menurut aku kawan-kawan. Ada pula fitur hari jam berapa, hari ini hari apa, jamnya jam berapa. Terus ada auto on dan auto off. Itu tetap hidup selama colokannya nggak kalian copot-copot. Ini mantap. Dengan harga segitu, rasa mesin lain sulit untuk menandinginya. Dapat juga Barista Pro Kit. Di bagian sampingnya itu bisa dibuka, bisa di custom. Mau pakai motif kayu, mau diganti akrilik bening, itu terserah. Terus pasti timbul pertanyaan dari kalian, Bang, mesin ini bisa dipakai untuk jualan nggak? Jawaban aku sih begini, kalau mesin Italia, Eropa sudah pakai 2 boiler, apalagi ukuran boilernya itu sudah cukup lumayan, udah pasti bisa. Apalagi mesin ini menggunakan pompa rotari. Pompa rotari yang dimilikinya ini sistemnya sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya kalian tahu selama ini pompa rotari itu nyedot air dari galon, memang benar adanya seperti itu. Nah, mesin kopi ini bisa juga sedot air, tetapi dia sudah dilengkapi dengan sensor tekanan air. Sensor tekanan air ini terletak di bagian belakangnya. Saat kita sambungkan, dia akan terbuka katupnya itu kalau ada air bertekanan yang masuk ke sana. Jadi kalau misalkan kalian mau sambungin yang namanya selang itu ke dalam aqua galon, sementara aqua galon itu nggak bisa nembakkan air ke atasnya, maka dia tidak bisa terbuka sensornya. Kenapa? Karena sesuai yang aku tahu, standarisasi di Eropa, mesin-mesin kayak gini, orang sudah pakai di cafe ataupun di rumah, itu mereka sudah sambungkan langsung dengan direct water connection, atau bahasa sederhananya adalah, kalian sambungin ke air pump. Terus timbul pertanyaan kalian, Bang, dari air pump, kayak mana itu ceritanya? Bisa. Kalian cukup dari air pump itu, kalau kalian nggak yakin dengan air kalian mesti pakai yang namanya water filter. Setelah water filter, kalau punya budget, kalian bisa pakai yang namanya water softener. Apa gunanya? Water softener itu untuk melembutkan air agar tidak membuat boiler kalian tuh cepat berkerak. Nah, apabila sudah kalian lakukan seperti itu, udah disambung dia, kan pakai stop keran. Kalau kita instalasi, nah stop kerannya itu kita buka, ngalirlah airnya ke situ. Sensornya membaca ada tekanan air minimal 2 bar aja, maka dia akan nyedot air dari situ. Berdasarkan buku petunjuk yang aku baca, ya kan, sistem mesin ini mengutamakan water tank, baru yang namanya tekanan air diambilnya dari selangnya. Apabila water tanknya kosong, maka water tanknya akan terisi otomatis dari namanya selang air yang ngelewatin sensor bertekanan tadi. Jadi wajar aja kalau misalnya kalian bingung dengan penjelasan aku, tapi pasti kalian nanti bakal paham kok bahwasanya mesin ini minta disambungkan langsung ke air yang bertekanan. Air yang bertekanan kayak mana bang? Air pump. Kalau nggak mau pakai air pump gimana bang? Bisa. Kalian pakai pompa external flow jet dari galon, aqua galon untuk memberikan tekanan kepada si Creme One ini. Itu bisa kalian lakukan. Itu teknologi yang bagus sebenarnya. Terutama teknologi ini sering dipakai di Eropa. Tapi mungkin bisa jadi suatu kelemahan buat orang Indonesia yang males untuk bikin sambungan air langsung. Terus gak banyak lagi yang aku temukan kelemahan di mesin ini. Kecuali ya itu aja cuman satu-satunya. Kalian lah yang memutuskan sendiri. Apakah mesin ini cocok untuk kebutuhan kalian? Mengingat harganya yang cukup terjangkau. 2 boiler, sistem PID, ya mirip-mirip komputerisasi. Gimana? Kalian yang memutuskan. Jadi makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Apabila ada yang nggak jelas dari review aku akan cantumin semua di kolom deskripsi. Akhir kata, aku Hari pamit. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video yang berikutnya.